Empat petani sedang berada di kebun melon. Mereka terlihat khawatir melihat kondisi tanaman mereka. Aduh, tanaman melon saya banyak yang berlubang. Kalau gini terus, produktivitasnya bisa menurun ini. Iya pak, punya saya juga gitu pak, diserang hama lagi. Kacau kalau kayak gini. Iya lagi, nih belum panen aja udah pada rusak-rusak nih. Saya juga udah nyemprotin pestisida, tapi tetap aja hamanya datang terus. Ini kalau hamanya masih terus berlanjut, ini kita bisa mengalami kerugian besar ini. Iya juga nih pak, rugi kalau kayak gini. Aduh. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Sore, Pak. Saya mendengar dan melihat tadi katanya ada permasalahan ya di lahan melonnya ini. Iya Pak, jadi lahan kami ini sedang menghadapi hama Pak. Takut panennya ini bakal gagal Pak kalau terus gini. Baik, setelah saya melihat permasalahan di sini, sebaiknya kita mencari solusi bersama ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi saya sudah menemukan alternatif atau inovasi untuk mengatasi hama, yaitu menggunakan pengendalian hama terpadu. Apa itu Pak PHT? Jadi pengendalian hama terpadu yaitu pengendalian hama yang tidak bergantung kepada pestisida buatan. Jadi menggunakan perangkap dan menggunakan alternatif lainnya. Jadi kalau untuk tanaman melon kami, gimana cara menerapkannya Pak? Jadi yang pertama yaitu kita bisa dengan menggunakan bibit yang bagus Pak, agar tidak mudah terserang penyakit. Pembersihan gulma atau rumput-rumput di wilayah tersebut. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini Pak, menggunakan perangkap serangga agar tidak kita semprot-semprot terus ini Pak, nanti kan terkontaminasi pestisida. Jadi serangganya masuk ke sini dan langsung mati gitu Pak. Jadi kita nggak boleh pakai pestisida berlebih ya pak? Betul, karena kalau kita menggunakan pestisida berlebih itu berpengaruh buruk Pak pada tanaman-tanamannya. Nanti bisa menyebabkan kandungan-kandungan yang tidak bagus untuk kita konsumsi. Jadinya kita harus menggunakan PHT tersebut atau pengendalian hama terpadu agar kita menjaga keberlangsungan pertanian berkelanjutan. Pak, kalau boleh tahu apa hubungannya ya Pak PHT sama pelajaran kewarganegaraan? Jadi hubungannya sangat erat. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita memiliki hak dan kewajiban untuk jaga lingkungan serta mendukung ketahanan pangan nasional. Terus apa yang dimaksud dengan ketahanan pangan nasional Pak? Jadi ketahanan pangan nasional itu adalah kondisi di mana ketika suatu wilayah atau suatu negara itu dapat memenuhi mencukupi kebutuhan pangannya. Jadi jangka panjang atau untuk keberlanjutannya itu aman pangannya, jadi nggak kekurangan pangan gitu. Jadi di sini peran petani itu sangat penting Bapak Ibu sekalian. Oh, berarti dengan kita menjaga tanaman melon tetap produktif, kita juga berkontribusi pada negara ya Pak? Betul sekali Pak. Jadi itu merupakan salah satu kontribusi Bapak untuk menjaga ketahanan pangan kita. Jadi itu gimana itu pak sama nilai-nilai Pancasila itu? Baik, jadi terdapat nilai-nilai sila yaitu Pak. Yang pertama yaitu nilai sila kedua. Jadi melalui PHT dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena kan kita berbasisnya agar ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada sila ketiga yaitu gotong royong. Jadi kan Bapak Ibu sekalian kan bekerja sama dalam mengendalikan hama tersebut. Nah, jadi terbentuklah rasa kekeluargaan yang erat. Selanjutnya itu ada sila kelima Bapak Ibu sekalian, yaitu sila kelima dengan adanya PHT itu jadi kan hasilnya kan meningkat. Nah, itu menjadi salah satu dasar itu maksimalnya hasil pertanian. Oh, jadi penerapan PHT itu salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara ya Pak? Betul sekali Ibu. Beberapa hari kemudian, para petani mulai menerapkan hasil penyuluhan. Saya sudah membersihkan gulma di sekitaran tanaman melon saya. Juga udah masang perangkap untuk ngurangin serangga yang ada di kelahan saya. Saya rutin meriksa daun dan buah melon setiap pagi. Saya mengurangi penggunaan pestisida dan hanya menggunakannya sesuai anjuran saja. Kita juga bisa saling membantu untuk mengawasi tanaman kita masing-masing. Nah setuju itu. Jadi kalau kita bareng-bareng semua, masalah hama ini pasti selesai. Inilah pentingnya gotong royong antar petani. Beberapa hari kemudian, penyuluh kembali datang ke kebun melon. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana setelah menggunakan PHT atau pengendalian hama terpadu? Daun tanaman saya sudah tampak jauh lebih sehat Pak. Sama pak, selesai juga. Jadi kutu-kutu daunnya itu sekarang udah mulai berkurang pak. Buah melon tumbuh lebih baik dan kualitasnya meningkat. Biaya pembelian pestisida juga berkurang sehingga keuntungan kami jadi bertambah. Selain itu, apakah ada manfaat lain Bapak dan Ibu?
kami jadi lebih sering berdiskusi dan bekerja sama. Jadi sering berbagi informasi gitu Pak. Jadi kami sering tukar informasi gitu jadi sama petaninya. Lingkungan juga lebih sehat karena penggunaan pestisida berkurang. Kami semakin sadar bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Oh, berarti sangat baik sekali ya Bapak Ibu sekalian dampaknya. Jadi tujuan pendidikan dan penyuluhannya tercapai sehingga yaitu perubahan perilaku dan keterampilan dan skill Bapak Ibu sekalian meningkat. Terima kasih atas penyuluhannya Pak. Kami mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Selain itu kami juga ngerti apa gunanya pengendalian hama terpadu itu Pak. Kami juga mengerti bahwa pertanian yang baik dapat membantu ketahanan pangan nasional. Selain meningkatkan hasil panen, kami juga ikut menjaga lingkungan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu sekalian, saya senang mendengarkan dari hasil positif dari PHT. Semoga untuk keberlanjutannya Bapak Ibu sekalian terus menggunakan PHT atau pengendalian hama terpadu dan selalu menjaga gotong royong dan kebersamaannya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan pengendalian hama terpadu, jaga